kembali ke podcast kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, hari ini kita kedatangan dua tamu spesial nih. Siapa ya kira-kira? Halo semuanya. Nah, mereka adalah Michelle dan Fernando. Nah, susah tahu guys buat ngajak mereka hari ini. Halo, nama saya Fernando dan tidak susah itu kali chat aja kita. Hai semuanya, aku Michelle. Dan ya sih, kita nggak susah itu buat diundang. Oh, emang gimana sih kabar kalian pada pagi hari ini? Ya baiklah, aku sudah agak sabar nih buat podcast hari ini. Ya kan Syah? Iya, aku sih baik juga dan pastinya senang sih karena bisa diundang di podcast ini. Wah, narasumber kita semangat banget nih kayaknya nih. Nah, langsung aja ke inti ya. Tema kita kan pagi hari ini kan pergaulan bebas. Nah, menurut kalian ya, masing-masing dari kalian, apa sih itu pergaulan bebas? Mungkin dari Vera bisa jawab dulu. Oke, Richard. Nah, kalau menurut aku itu ya pergaulan bebas itu kayak apa ya? Kayak perilaku penyimpang gitu ya, melawan norma hukum, agama, dan lain-lain lah yang kayak begitu. Dia juga apa sih? Nah, kayak memberi dampak negatif itu kepada kita, kayak influensi negatif. Oh, gitu kan menyimpang gitu ya. Kalau kamu lihat gimana, Michelle? Aku setuju sih kalau pergaulan bebas itu salah satu contoh penyimpangan, apalagi kalau masih remaja itu tuh sering banget terjadi. Dan kalau menurut aku salah satu contoh nyatanya itu kayak kita tuh nggak punya filter dalam diri kita, kayak kita berteman dengan siapa aja, padahal tuh temennya itu tuh bisa aja berdampak buruk buat kita. Nah, yang kurang lebih kayak gitu sih. Kalau misalnya teman kita baik kan, kita pasti kayak ikut menjadi positif gitu. Oh, jadi ada dampak-dampaknya. Iya. Nah, kan kalian udah pada singgung soal dampak. Oke, jadi penasaran. Apa sih dampak dari pergaulan bebas? Mungkin bisa jawab dulu. Iya, bisa. Jadi kalau menurut aku dampaknya itu banyak banget sih ya. Apalagi kalau pergaulan bebas mungkin lebih banyaknya itu ke arah negatif ya. Mungkin salah satu contohnya kayak seseorang yang awalnya tuh sikapnya baik-baik aja gitu. Dia karena lingkungannya yang kurang baik, lingkungannya negatif, dia itu bisa ikut menjadi kurang baik gitu. Kayak dia kan awalnya sikapnya baik-baik aja. Setelah kena pergaulan bebas itu bisa tindakannya jadi kurang baik gitu loh. Kalau menurut kamu? Kalau menurut aku sih pergaulan bebas itu kayak gimana ya? Kayak racun gitu, tahu gak? Nanti itu bisa bikin seseorang mentalnya itu kayak rusak gitu. Bahkan kadang sampai fisiknya pun apa ya, juga terpengaruh sampai bermasalah. Iya sih, aku setuju banget. Soalnya dulu aku punya pengalaman, aku kenal tuh dulu satu orang, jadi namanya R. Dia itu dulu itu orangnya baik banget, religius parah lah pokoknya. Setiap hari datang ke masjid gitu. Tapi sejak dia remaja dia mulai kenal orang-orang kurang baik. Dan dia pun nerima orang-orang yang kurang baik itu. Akhirnya dia jadi apa? Dia jadi orang yang kasar. Malah udah gak kenal lagi tuh ke masjid. Kalau ke masjid pun biasanya tuh merusuh atau ganggu orang ibadah. Makanya jauh banget sama diri dia dulu. Sejak kena pergaulan bebas. Jadi dia kayak terpengaruh gitu ya sama teman-temannya. Itu parah sih karena itu aku udah melanggar Pancasila kan. Soalnya kan Pancasila kan, apalagi kita di Indonesia itu kan pasti ngajarin buat kita tuh beribadah sesuai dengan masing-masing gitu ya. Aku setuju sih sama Lisha, soalnya buat aku juga pergaulan bebas itu dari lingkungan temenan itu kayak apa ya, punya peran yang sangat besar gitu kepada kita. Soalnya sekarang kan pada ikuti teman-temannya, kalau salah teman seperti itu ya kan? Jadi pada ikut teman ya. Nah kalian semua agama Buddha kan? Iya. Nah, dalam agama Buddha kan ada namanya Kalinamita ya. Itu kayak sahabat baik. Nah, seperti kalau udah pada singgung tadi, apa sih peran dari teman atau Kalinamita dalam diri kita dalam mengontrol pergaulan bebas ini? Menurut aku dulu ya, jawab. Nah, menurut aku itu Kalinamita itu apa ya? Penting banget itu buat sekarang ya, menurut aku dalam ajaran juga, karena kayak kita tahu nih kan, remaja itu sangat mudah terpengaruh kan oleh orang lain. Nah, dengan yang Kalinamita itu orang juga bisa jadi lebih baik gitu, soalnya kita ikuti orang dan apa sahabat yang baik, bukan yang jahat.
Kalau menurut kamu gimana, Michelle? Aku setuju sih sama katanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya remaja itu kan kita udah tahu lah kayak suka ikut-ikutan temen gitu, pokoknya kalau misalnya lingkungannya ngelakuin apa gitu dia bakal ikutan. Kayak kalau misalnya beberapa yang nggak bisa menyaring buat diri dia sendiri, itu tuh bakalan bisa aja terpengaruh, kayak misalnya temennya ngelakuin perbuatan yang kurang baik, dia bakalan ikutin. Tapi kalau misalnya lingkungannya positif, dia pasti bakal ikut deh yang baik. Oh gitu, iya sih, aku setuju. Nah, aku sebenarnya punya saran ke kalian ya. Kan kalian pengen gitu kan ketemu teman yang baik kan. Nah, cara kalian ketemu itu sebenarnya kalian itu dari diri kita sendiri. Kita lihat diri kita sendiri, apakah kita udah baik atau belum. Nah, sebisa mungkin kita itu jadi diri kita yang baik, biar orang-orang yang baik itu bisa kasih dampak positif ke kita, bisa datang ke kita lah, biar termotivasi gitu. Oh, jadi kayak kita menciptakan lingkungan yang baik dulu, baru nanti teman-teman kita yang positif itu bisa datang ke kita gitu ya. Oh iya, masuk akal sih. Nah, Lisa, kamu tahu gak sih yang kamu ngomong itu tadi udah termasuk motivasi ekstrinsik? Motivasi ekstrinsik? Iya, jadi mungkin kita bisa ngomong soal motivasi ya. Jadi motivasi itu sebenarnya ada dua terbagi. Itu pertama dalam diri kita dan dalam lingkungan. Nah, dari kita ngomong dari lingkungan itu termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, tadi aku punya pertanyaan ya, selagi pada berhubungan ya. Ini itu lebih penting mana sih, motivasi dalam diri kita atau dalam orang lain? Nah, kalau menurut aku itu ya, motivasi dari dalam itu perannya penting ya. Nah, kayak kita kayak buat self control gitu, kita bisa mudah terpengaruh, jadi itu penting motivasi intrinsic. Nah, tapi motivasi dari luar juga atau intrinsic juga apa sih, berdampak juga buat kita. Nah, cuman menurut aku sih motivasi dari dalam itu salah satu yang penting juga. Kamu gimana? Aku sama sih, kalau menurut aku dua-duanya itu penting. Karena kalau misalnya dari dalam diri kita atau intrinsik itu harus kita punya juga. Kayak kalau misalnya kita tahu itu kata-katanya tuh self control. Jadi kalau misalnya kita nggak punya pendirian yang kuat, kita tuh bisa aja terpengaruh sama lingkungan kita yang mungkin kurang baik. Gitu, jadi kita kayak perlu self control ya. Nah iya, tapi bukan berarti yang dari luar atau yang ekstrinsik itu nggak penting. Dan balik lagi, kalau apalagi remaja itu gampang banget terpengaruh sama lingkungan. Kalau misalnya yang kurang baik, dia bakal ikutan kurang baik. Kalau yang positif, dia bakal menjadi baik. Oh gitu, yes. Oh iya, aku tiba-tiba kepikiran nih. Kan kita sekarang hidup di era yang sudah serba digital ya. Disebut aja globalisasi. Jadi globalisasi itu kan proses masuknya media sosial ke kehidupan kita kan. Nah, menurut kalian ya, gimana caranya globalisasi bisa mempengaruhi kita? Sesuai tema kita perilaku bebas ya. Ini kayak gimana gitu? Apa peran globalisasi? Ini aku yang jawab dulu ya. Kan kalau sekarang itu udah semuanya serba digital, udah pada canggih-canggih gitu ya. Kayak misalnya kita tuh udah pasti punya handphone. Kebanyakan dari kita tuh pasti punya handphone sendiri. Kayak misalnya ada juga alat elektronik lain kayak laptop, tablet atau yang lain-lain itu. Dan pastinya di situ ada media sosial. Nah, di mana media sosial ini tuh udah canggih banget sekarang, kayak semua orang bisa aja memposting yang mereka mau gitu. Nah, itu kan kita nggak tahu kan, mereka bisa aja posting sesuatu yang kurang baik, yang negatif. Nah, kalau misalnya dari globalisasi, misalnya ada budaya asing yang dia tuh memposting sesuatu yang bukan budaya kita, misalnya yang budaya barat. Nah, itu kan mungkin beberapa kurang bisa diterima sama budaya kita yang budaya barat. Jadi itu balik lagi, kita harus kayak menyaringnya sendiri gitu. Kalau misalnya kita nggak ada filter, ya itu kita bisa aja terpengaruh. Oh gitu, iya sih. Kalau kamu gimana, kalian penasaran ya kamu? Aku ngerti sih, menggunakan handphone itu juga nyebarin berita hoax, bisa beli komen hujatan, bahkan bisa membuat video yang kurang baik gitu loh buat kita. Nah, jadi kita bisa mudah terpengaruh, terutama remaja-remaja zaman sekarang. Nah, sebenarnya ini sih berhubungan dengan motivasi tadi juga ya, berarti. Oh, jadi saling berkaitan ya? Oh, pas banget ya kita ngomongnya saling berkaitan semua.
Ya sih, misal kita lihat di media sosial kan, globalisasi itu memungkinkan kita buat pakai di media sosial lintas negara kan. Nah, sepertinya kalian tahu ya, mungkin di film-film atau beneran terjadi itu di luar negeri, khususnya di daerah barat itu pakaiannya kan kurang sopan gitu, ya tertutup. Sedangkan di budaya kita itu kan pakaiannya tertutup, sopan, ya begitulah. Kalian gimana? Nah, iya juga ya, ngadepinnya gimana ya? Gimana? Solusi. Aku jawab deh. Kalau menurut aku solusinya itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Kalau misalnya kita bisa menggunakan media sosial itu dengan bijak, kayak mungkin yang nggak bener itu, yang kayak kurang baik itu bisa aja muncul di sosial media kita. Tapi kalau misalnya kita bijak, kita itu bisa aja loh skip atau kayak nggak usah kita ikutin kayak yang kurang baik kayak gitu. Jangan kita masukin ke dalam diri kita. Ya, jadi intinya globalisasi atau kayak media sosial gitu nggak selamanya berdampak buruk atau berdampak negatif. Pasti ada juga dampak positifnya, tapi kita lagi yang harus menggunakannya dengan bijak. Kalau misalnya kita nggak bijak, ya dampaknya itu bakalan negatif. Itu sih. Jadi sebenarnya yang aku tangkap ini, globalisasi kan nggak selamanya kasih kita dampak negatif kan. Kita bisa pakai buat belajar, misalnya buat dapat informasi. Ya sebenarnya itu balik dari diri ke kita sendiri, kita harus pintar-pintar. Oh iya, kamu kan host ya, aku ada pertanyaan nih buat kamu ya. Setelah kayak kita berbincang nih ya tentang pergaulan bebas ya ini, contoh nyata yang kita harusnya lakukan itu gimana? Nah, menurut aku sih kita itu harus ngikutin sila-sila Pancasila. Salah satunya agama. Kita bisa ke tempat ibadah lain, kita nggak boleh kasar gitu. Terus kita juga harus pintar-pintar buat pakai media sosial gitu aja sih. Aku tambahin ya. Nah, kalau menurut aku dalam agama Buddha itu kan Dharma mengajarkan kita kalau teman yang baik itu pasti bisa membawa kita ke jalan yang positif juga. Tapi kalau misalnya teman kita kurang baik itu sebaiknya kita tahu batasan ya. Tapi bukan berarti kita nggak mau temenan sama teman kita yang baik itu. Tapi lebih ke tahu batasan aja ya. Kita nggak boleh dekat banget sama dia karena takutnya tuh mereka tuh bisa bawa kita ke hal-hal yang kurang baik. Begitu ya. Iya, Becak itu hubungannya dengan agama. Becak itu juga apa ya, secara umum ya, secara Pancasila. Nah, kita harus selalu memahami Pancasila ya guys. Nah, karena kan kita tinggal di Indonesia gitu ya kan ya. Ya betul banget. Nah, ini waktunya udah nipis ya, kita dari udah ngomong panjang. Udah kita langsung aja ke poin terakhir. Ya udah cukup lama ya. Nah, setelah kita bincang ini, apa sih refleksi kalian? Apa yang kalian bakal lakuin buat kehidupannya? Aku sih ya itu ya apa ya, jangan gunain medsos buat hal-hal yang kayak hal buruk. Gunakanlah untuk kayak untuk meningkatin skill, meningkatin nilai akademik kita juga, ya kan? Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi nilai-nilai Pancasila. Ya, kalau dari aku, menurut aku kita harus punya pendirian yang kuat supaya kita nggak ikut-ikutan ke hal-hal yang negatif atau kurang baik. Dan aku juga setuju sih sama Fernando, kayak kita harus menggunakan media sosial itu dengan baik supaya kita nggak ikut kena sama hal-hal yang kurang baik dari budaya kita. Gitu aja sih. Ya gitu aja. Nah, sebelum kita akhiri podcast kita ini, aku punya quotes nih. Boleh kalian mau dengarkan? Boleh. Jadi ini quotes kita ambil dari quotes Buddhis. Saya ambil dari quotes Buddhis. Jadi bunyinya itu gini: janganlah kita berteman dengan melihat wajahnya, bertemanlah dengan melihat sifatnya. Begitulah. Kayak Lebih kelas. ya, pokoknya pintar-pintar aja lah gitu. Oke, itu aja dari podcast kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi penonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton podcast kita pada pagi hari ini. Semoga kalian mendapatkan manfaat setelah menonton ini. Oke, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye bye. Bye.